Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Sukmabintang dari kelas KPIA. Sini saya akan membacakan kitab kuning dari halaman 2 sampai halaman 7. Kita langsung belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah alladzi fadola, yang telah mengagungkan Bani Adam, umat manusia, bil ilmi wal amal, dan ilmu dan juga amalan, ala jami'il alam, atas seluruh makhluknya. Wassalatu ala Muhammadin, dan sholawat semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, Sayyidil Arab, pemimpin Arab, wal ajam, dan Arab, wa ala alihi, dan keluarganya, wa ashabihi, dan sahabatnya. Yang bagi yang menjadi sumber al-ulum, ilmu pengetahuan, wal hikmah, dan hikmah. Wa ba'du, dan setelah itu, falamma ra'aitu, maka takala aku melihat kasiron dari para pencari, dari para banyak pencari ilmu, kasiron tolabul ilmi, banyak dari para pencari ilmu, di zamanina, pada masa kita ini, yajidu, mereka bersungguh-sungguh, ilal ilmi, kepada ilmu, wala yasiluna, tapi mereka mendapatkan, aumin manafihi, dari manfaat-manfaat ilmu, wasamrotihi, dan buah-buah ilmu, wahia, yaitu al-amal bihi, pengamalan kepada ilmu, wan nasru, dan menyebarkannya. Yahromauna, mereka terhalang, lima, kepada sesuatu, annahum, bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan, taraikohu, dalam menempuh jalan ilmu, watarakuhu, dan mereka telah meninggalkan jalan, saraitohu, seperti syarat-syarat dalam mencari ilmu, wakuluman, sedangkan setiap orang atorik, yang salah dalam perjalanan mencari ilmu, dola, maka akan tersesat. Walanya nalul maksud, dan tidak akan mendapatkan tujuan, kola, baik sedikit, aujalla, maupun banyak, aradtu, saya ingin, wa ahbabtu, dan saya menyukai, an abaina, untuk menjelaskan, lahum, kepada mereka, thariqah ta'alam, cara belajar, ala ma ra'aitu, atas apa yang saya lihat, fil kutubi, dalam kitab-kitab, wasami itu, dan saya dengar, min asatid, dari guru-guru saya, aulil ilmi, yang memiliki ilmu, wal hikmah, dan hikmah, rojaan, sambil berharap, ad-du'ali, doa untuk saya, mirrogibin, dari para pencinta, fihi, kepada ilmu, al-muhlisin, yang ikhlas, bil farji, untuk mendapatkan kebahagiaan, wal khalas, dan keselamatan, fi yaumiddin, pada hari akhir. Ba'dama stahortu, setelah saya beristighfar, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fihi, mengenai hal ini, wasamaituhu, dan saya menamainya, ta'limul ta'lim, kitab ta'limul ta'lim, atau kitab cara mengajar, thariqah, dan metode belajar, at-ta'allum, waja'altuhu, dan saya jadikan kitab ini fusulan, beberapa fasal. Yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi, pasal tentang pengertian ilmu dan fikih. Yang kedua, faslun fi niyati fil halit ta'allam, pasal tentang niat pada waktu belajar. Yang ketiga, faslun fi ikhtiaril ilmi, pasal tentang guru, tentang memilih ilmu, wal usadi, dan guru. Yang keempat, dan guru, wasariki wasabati, dan kesungguhan dan teman. Yang keempat, faslun fi ta'dimil ilmi, pasal tentang keagungan ilmu, wa ahlihi, dan gurunya. Yang kelima, faslun fil jiddi
pasal tentang bersungguh-sungguh, wal muwadobah dan terus-menerus, wal himmah dan cita-cita. Yang ketujuh, faslun fi bidayatis sabki, pasal dalam permulaan belajar, wa qadrihi dan waktunya, wa tartibihi dan urutannya. Selanjutnya faslun fi tawakili, pasal tentang tawakal dan mencari ilmu. Lalu faslun fi waktu tahsili, pasal tentang waktu meraih ilmu. Selanjutnya faslun fi safaqati, pasal tentang kasih sayang, wa nasihati dan nasihat. Selanjutnya faslun fil istifadati, pasal tentang mengambil manfaat. Lalu faslun fil wara'iha ala ta'allum, pasal tentang kehati-hatian dan dalam waktu belajar. Lalu faslun fima yurisul hifdo, pasal tentang perkara yang membuat hafalan kuat. Wan nisyan, dan yang menimbulkan lupa. Terus faslun fima yajlibu rizqa, pasal tentang meraih rezeki. Wa mayamna'ur rizqa, dan hal-hal yang menghalangi kepada rezeki. Wa mayazidu, dan hal-hal yang dapat menambah. Fil umur, kepada umur. Wa mayan kusu, dan bisa mengurangi. Wa mataufiqi, dan sedekah ada pertolongan. Ila billahi, dari Allah. Alihi, hanya kepada Allah. Tawakaltu, saya berserah diri. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku kembali. Faslun fi mihiyatil ilmi, pasal pada pengertian ilmu, wal fikhi dan fikih, wa fadlihi dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, talabul ilmi, mencari ilmu itu, faridotun, adalah fardu ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan setiap muslim perempuan. I'lamu, ketahuilah, bi annahu, bahwasanya mencari ilmu itu, la yuftarodu, tidak diwajibkan, ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan setiap muslim perempuan. Talabu kulli ilmi, mencari segala ilmu, bal yaftarodu, melainkan diwajibkan, alaihi, kepada muslim, talabul ilmi hali, mencari ilmu yang sesuai dengan keadaannya. Kama yaqulu, sebagaimana dikatakan, afdolul ilmi, ilmu yang paling utama, ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan pada waktunya. Wa afdolul amal, dan amal yang paling utama, hifdul hal, adalah menjaga pada waktunya. Wa yuftarodu, dan diwajibkan adalah ala muslimin, pada muslim, tolabul ilmi, untuk mencari ilmu, mayakou, sesuatu yang sedang terjadi, lahu fi halihi, mengetahui keduanya, fi ayyi halin kana, pada kondisi apapun, fa innahu, karena hal itu, la buddha bagi mereka semestinya, lahu minas sholati, dari salat, fayaftarodu, maka diwajibkan, alaihi, atas muslim, ilmu ma yaqau, mengetahui apa yang sedang terjadi, fi sholati, pada sholatnya, biqadri, sesuai dengan ukurannya, ma yuaddi, yang bisa dilakukan sesuatu, bihi, dengan ilmu, fardo sholati, tentang fardu sholat, wa yajibu alaihi ilmu, wa yajibu alaihi, dan wajib atas muslim, ilmu ma yaqau, mengetahui segala sesuatu terjadi,
lahu biqadri sesuai dengan ukurannya. Mayu adi yang bisa dilakukan bihi dengan ilmu itu al wajibah kepada yang wajib li'anna karena ma yutawassalu bihi yang bisa menjadi pertolongan bihi dengan sesuatu ila hil fardi untuk melakukan sesuatu yang wajib. Yakunu itu adalah kewajiban, fardon yakunu fardon maka suatu itu adalah kewajiban. Wa ma yutawassalu saran dari apa saja bihi yang bisa menjadi ila ikomatil wajibi untuk melakukan suatu yang wajib. Yakunu menjadi wajiban maka sesuatu itu menjadi wajib. Wakadzalika dan demikian juga fi saumi pada waktu puasa, wa zakati dalam berpuasa, in kana lahu dan jika ada pada orang itu malun harta, wal haji ilmu tentang haji, in wajaba alaihi jika telah wajib atasnya, wakadzalika dan demikian juga fil buyui ilmu tentang jual beli, in kana yattajiru jika dia muslim itu berjualan. Kila dikatakan li Muhammad ibnil Hasan rahmatullah, kepada Muhammad Hasan rahmatullah, semoga Allah merahmatinya, alatusonnif kenapa Anda tidak menulis kitaban sebuah buku fi zahdi tentang zuhud. Qala sanaftu, dia berkata, sanaftu saya telah menulis kitaban sebuah buku fil buyu'i tentang jual beli, yaitu az-zahidu orang yang zuhud, man yataharruzu adalah orang yang bisa menjaga diri, anis subhat dari segala yang subhat, wal makruhat dan yang makruh fi tijarati dalam jual beli, wakadzalika dan begitu juga wajib menjaga diri fi sairil muamalah dalam segala jenis muamalah, wal hirofi dan profesi, wa kuluman wa kulumanistagola dan setiap orang yang sibuk bisaiin dengan sesuatu minha dari hal itu, yuftarodu mereka diwajibkan alaihi kepadanya ilmu taharruzu ilmu menjaga diri, anil haram pada sesuatu yang haram, fihi dalam hal itu, wakadzalika dan begitu juga yuftarodu diwajibkan alaihi atas muslim ilmu ahwalil qalbi ilmu mengetahui keadaan hati, minat tawakali dari tawakal, wal inabahi dan juga sadar, wal khusyah dan rasa takut, warrido dan rela, fa innahu waqi'un karena hal itu terjadi, fi jami'il ahwal dalam segala keadaan. Wasaroful ilmi dan kemuliaan ilmu itu la yahfa tidak samar lagi ala ahdin atas seseorang, ida karena hal itu huwa muhtasun dikhususkan bil insaniyah kepada manusia, li anna jami'al khosali karena semua pencapaian siwal ilmi selain dari ilmu, yastariku fiha di dalamnya itu berbarengan al insanu manusia, wasairul hayawanat
hayawanati dan semua binatang, kas sajaati seperti berani, wal jur'at dan ceroboh, wal kuat dan kekuatan, wal judi dan dermawan, was safaqah dan kasih sayang, wa ghairiha dan yang selainnya. Siwal ilmu selain ilmu, wabihi dan dengan ilmu, Allah memperlihatkan, Allah Ta'ala fadla adama kepada kesungguhan umat manusia, alaihi semoga tetap kepadanya, as-salatu wassalamu dan keselamatan rahmat, alal malaikat di atas para malaikat, wa amarahum dan Allah memerintahkan kepada mereka, bisujudi lahu kepadanya untuk sujud, wa innama saraful ilmi dan sesungguhnya kemuliaan ilmu itu, li kaunihi untuk menjadi wasilatan sarana untuk menjadi ilat takwa untuk meraih ketakwaan, alati yastahiku bihal karomi, alati yastahiku untuknya yang bisa berhak seseorang, al karomah meraih kehormatan, indallah ta'ala di sisi Allah Ta'ala, wasama adat dan juga kebahagiaan, al abadiyah yang abadi, kamakila jika dikatakan li Muhammad ibni Hasan ul Hasanil ibni Abdillahi kepada Muhammad bin Hasan bin Abdillah, syi'run sebuah syair. Alam ketahuilah, fa innal ilma karena sungguhnya ilmu itu, zainun adalah hiasan, li ahlihi bagi para pemiliknya, wa fadun dan suatu keutamaan, wa unwanun dan tanda, likulil mahamidi bagi segala pujian, wa kunan jadilah kamu mustafidan orang yang mengambil manfaat, kulla yaumin setiap hari, ziyadatan semakin bertambah, minal ilmi dari ilmu, basbah dan menyelamlah fi juhuril fawaidi pada lautan faedah. Tafaqah pelajarilah, fa innal fikha karena sungguhnya fikih itu, afdolul qaidi adalah pembimbing yang paling unggul, ilal birri kepada kebaikan, taqwa dan ketakwaan, wa a'dalu qasidi dan tujuan yang lurus, huwal ilmul hadi fikih itu adalah ilmu yang bisa membimbing, ila sanani petunjuk, al huda kepada jalan-jalan, ila sanani huda kepada jalan-jalan petunjuk, wal hisnu fikih itu yunji bisa menyelamatkan, minal jami'is sadaidi dari segala bahaya, fa inna faqihan wahidan dari karena satu orang ahli fikih, mutawarian yang bisa menjaga diri, asaddu ala syaiton lebih kuat daripada setan, min alfi abid dari 1000 abid yang mengganggu, wa kadzalika dan demikian itu, fisairil ahlaki dan demikian juga pada semua akhlak, nahwil judi dermawan, wal buhli pelit, wal hubni dan penakut, wal jur'ah dan ceroboh, wat takabur dan takabur, wat tawadui dan rendah diri, wal ifati dan suci, wal isrofi dan berlebihan, wat taktiri dan sungguh dan sangat kikir, wa ghairiha dan yang
selainnya. Fa innal kibro, karena sesungguhnya takabur, wal buhla, dan juga pelit, wal jubna, dan juga penakut, wal israf, dan juga berlebihan, faharamun, maka adalah haram. La yamkinu, tidak mungkin, at-tahorozu anha, kecuali bisa menjaga diri dari sifat haram itu, ila bi ilmiha wa ilmu ayudodaha, dan mengetahui sifat berlawanan dari 4 hal dengan mengetahui ilmunya. Fayuftarodun, maka diwajibkan ala kulli insan, atas setiap manusia, ilmuha, mengetahui ilmunya. Waqad sonafa, dan telah menulis as-sayyidul imam Ajalus Sahidun Nasir, telah menulis syair Imam Azal Nasir ad-dini Abdul Qasim, kitaban, sebuah buku, fil ahlaki, tentang akhlak, wa ni'ma ma sonafa, dan kitab tobat harus dibaca. Fayajibu, maka wajib, ala kulli muslim, atas setiap muslim, hifdoha, dan menjaganya. Wa amma hifdu ma yaku, dan adapun menjaga sesuatu yang terjadi fi ba'dil ahayin, pada sebagian waktu tertentu. Fardu, maka itu adalah fardu ala sabilil kifayah, atas fardu kifayah, idza qoma, apabila telah melakukan, bihi, dengan ibadah itu, al-bu'du fil baldah, dalam salah satu sebagian wilayah, saqata, maka jatuhlah anil bakin, dari tanggung jawab sebagian yang lain. Fa ilam yakun fil baldah, dan jika tidak ada dalam suatu wilayah, man yakumu bihi, seorang yang mengerjakan amalan tersebut, isataroku, maka seluruhnya itu termasuk, jami'an, akan mendapatkan fil ma'sam, dalam sebuah dosa. Fayajibu, maka wajib alal imam, atas imam, an ya'maruhum bidzalik, atas hal itu untuk memerintahkan mereka, wa yajibah, dan berhak memaksa, ahlal baldah, pemerintah dalam suatu wilayah, ala dzalika, atas hal itu. Fakila, maka dikatakan, bi anna, bahwa sesungguhnya, ilma, mengetahui, ma yaqa'u, yang terjadi, ala nafsihi, atas dirinya, fi jami'il ahwal, pada suatu keadaan, bimangzilatis to'am, dengan turunnya makanan, la budda likulli wahidin, maka harus bagi setiap orang, min dzalika, dari hal itu, wa ilma, dan mengetahui, ma yaqa'u, sesuatu yang terjadi, fi ba'dil ahain, pada sebagian waktu tertentu, bimangzilati dawai, seperti dengan turunnya obat, yahtaju ilaihi, yang membutuhkan kepadanya, fi ba'di, pada sebagian, al-awqati, waktu-waktu, wa ilman nujum, dan ilmu astronomi, bimangzilatil marodi, diibaratkan seperti orang yang sakit. Fata'alamuhu, maka mempelajarinya, haramun, adalah haram, li'annahu, karena hal itu, yadurru, membahayakan, walayan fahu, dan tidak bermanfaat, walharobu, dan tidak membebaskan, min qada'illah, dari takdir Allah, wa qadarihi, dan kehendaknya, ghairu mumkinin, yang tidak mungkin. Yang lagi, maka semestinya, likuli muslimin, untuk setiap muslim, an yastagila, untuk menyibukkan, fi jami'il awqatihi, pada setiap waktu-waktunya, bizikrillah, dengan mengingat Allah,
wada waduai dan berdoa, watadur watadur dan merendahkan diri, wakil roatil Quran dan membaca Al-Quran, wasodakoti dan melakukan sedekah, ada fiatil balai yang bisa menolak kepada bahaya, wayas Allah hendaklah dia memohon kepada Allah al-afwa ampunannya, wal afiyata dan kesejahteraannya, fid dunya wal akhirat di dunia dan di akhirat, liyasunuhu supaya bisa menjaga Allah anil balai dari mara bahaya, wal afati dan penyakit fa inna man ruziko karena sungguhnya yang diberi rezeki doa berupa doa, lam yuhrami maka tidak akan terhalang al ijabah dari jawaban. Fa in kanal balau karena jika bahaya itu muqaddaron telah ditetapkan, yusibuhu akan menimpa kepadanya, la muhalat akan tetapi tidak pasti, walakin yasiruhu akan memudahkan Allah Ta'ala alaihi kepada kita, wa yarzuquhu dan akan memberi rezeki, as-sabra berupa kesabaran, bibarakati du'ai dengan keberkahan doa. Allahumma ya Allah, ila kecuali idza ta'allama minal nujum, belajar seorang dari ilmu perbintangan, qadroma seukuran sesuatu, ya'rifu yang bisa mengetahui bihi dengan hal itu, al kiblata ada arah kiblat, wa kota salati dan waktu-waktu salat, fayahjuzu maka hal itu zalika boleh, wa amma ta'alamu ilmatibi wa amma ta'allamu ilmi tibi mempelajari ilmu kesehatan, adapun mempelajari ilmu kesehatan, fayajuzu maka boleh, li'annahu karena itu, sababun adalah sebab, minal asbab dari sebab-sebab, fayajuzu diperbolehkan, ta'allumuhu mempelajarinya, kasairi yang lain, al asbab seperti sebab-sebab, faqad tadawa maka sungguh telah berobat, Nabi sallallahu alaihi wasallam qad telah diceritakan anis Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa beliau dari Syafi'i semoga Allah merahmatinya, qala berkata, al ilmani ilmu itu ada dua macam, ilmu fikhi ilmu fikih lil adyan, ilmu fikih tentang keagamaan, wal ilmu tibil abda dan ilmu kesehatan tentang badan, wa mawara azalika di balik hal itu, bulgotu adalah majelisin, buih-buih majelis. Jadi pada pembukaan muqaddimah tadi tuh, sini tuh bagian awal kitab tuh Syekh Az-Zurnuji mulai dengan menjelaskan alasan utama mengapa beliau menyusun taklim. Yang pertama itu masalah yang dilihat penulis gitu. Beliau melihat banyak orang belajar bertahun-tahun, banyak hafal pelajaran, sering mengikuti pengajian, tapi hanya sedikit yang benar-benar mendapatkan manfaatnya, seperti pemahaman yang baik, akhlak yang benar, dan keberkahan hidup. Az-Zurnuji juga bertanya kenapa bisa begitu. Beliau menembuk penyebabnya. Yang pertama itu cara belajarnya tidak benar, kurang adab terhadap guru, tidak memahami bagaimana seharusnya seorang pelajar menuntut ilmu, tidak mengikuti cara belajar ulama terdahulu. Kayak belajar itu bukan hanya membaca gitu dan hadir di kelas, tapi harus mengikuti aturan dan adab tertentu agar ilmunya bermanfaat. Terus juga menjelaskan pentingnya ilmu.
Ilmu adalah kebutuhan hidup seperti makanan bagi tubuh. Tanpa ilmu, kita tidak bisa beribadah dengan benar. Ilmu adalah cahaya yang membimbing manusia agar tidak tersesat. Beliau juga menegaskan, ilmu adalah ibadah mulia, bahkan lebih mulia daripada ibadah fisik saja seperti sholat sunnah. Karena ilmu mengarahkan ibadah, ilmu bisa menjadi penyebab bagi orang lain yang manfaat. Nah, tujuan penulis ini menulis kitab ini ingin membuat panduan yang ringkas, jelas, mengambil inti ajaran ulama dan tersusun sesuai kebutuhan pelajar, agar para penuntut ilmu tahu cara belajar yang benar dan tidak salah arah. Terus ini pasal yang pertama itu pasal keutamaan ilmu dan belajar. Membahas menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahui cara ibadah dan menjalankan kehidupan yang benar. Ada dua jenis kewajiban. Yang pertama itu fardu ain, ilmu dasar yang semua orang harus tahu, seperti wudhu, sholat, akhlak, dan tauhid. Dan fardu kifayah, itu ilmu tambahan yang cukup dikuasai sebagian orang, seperti kedokteran, pertanian, fikih, itu mendalam. Lalu selanjutnya kedudukan orang berilmu. Seperti banyak penjelasan. Orang berilmu derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ulama adalah pewaris Nabi. Malaikat berdoa untuk orang yang menuntut ilmu. Orang berilmu lebih utama daripada orang yang hanya beribadah tanpa ilmu. Ilmu mengangkat derajat seorang, bahkan lebih tinggi dari ibadah yang tanpa pemahaman. Lalu ilmu sebagai cahaya hidup. Ilmu seperti lampu membantu kita melihat antara yang benar dan yang salah. Tanpa ilmu seorang bisa salah langkah meski niatnya baik. Contohnya kayak orang yang ingin beribadah tapi tidak tahu tata cara yang benar, maka ibadahnya bisa tidak sah. Dan perbandingan ilmu dengan harta. Ilmu dan harta menjaga pemiliknya harus dijaga pemiliknya harus dijaga, tidak habis dibagi, berkurang kalau dewi tetap mulia, bisa hilang dan membuat sombong. Meninggalkan manfaat besar, cepat rusak jika tidak digunakan. Mungkin itu penjelasan dari kitab Ta'limut Ta'lim dari halaman 2 sampai halaman 7, bab pembukaan sama pasal 1. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembukaan mukadimah tadi tuh, sini tuh bagian awal kitab tuh Syekh Az-Zurnuji mulai dengan menjelaskan alasan utama mengapa beliau menyusun Ta'limut Ta'lim. Yang pertama itu masalah yang dilihat penulis gitu. Beliau melihat banyak orang belajar bertahun-tahun, banyak hafal pelajaran, sering mengikuti pengajian, tapi hanya sedikit yang benar-benar mendapatkan manfaatnya, seperti pemahaman yang baik, akhlak yang benar, dan keberkahan hidup. Az-Zurnuji juga bertanya, kenapa bisa begitu? Beliau menambah penyebabnya. Yang pertama itu cara belajarnya tidak benar, kurang adab terhadap guru, tidak memahami bagaimana seharusnya seorang pelajar menuntut ilmu, tidak mengikuti cara belajar ulama terdahulu. Kayak belajar itu bukan hanya membaca gitu dan hadir di kelas, tapi harus mengikuti aturan dan adab tertentu agar ilmunya bermanfaat. Terus juga menjelaskan pentingnya ilmu. Ilmu adalah kebutuhan hidup seperti makanan bagi tubuh. Tanpa ilmu, kita tidak bisa beribadah dengan benar. Ilmu adalah cahaya yang membimbing manusia agar tidak tersesat. Beliau juga menegaskan, ilmu adalah ibadah mulia, bahkan lebih mulia daripada ibadah fisik saja seperti sholat sunnah. Karena ilmu mengarahkan ibadah, ilmu bisa menjadi penyebab bagi orang lain yang manfaat. Nah, tujuan penulis ini menulis kitab ini ingin membuat panduan yang ringkas, jelas, mengambil inti ajaran ulama dan tersusun sesuai kebutuhan pelajar, agar para penuntut ilmu tahu cara belajar yang benar dan tidak salah arah. Terus ini pasal yang pertama itu pasal keutamaan ilmu dan belajar. Membahas menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahui cara ibadah dan menjalankan kehidupan yang benar. Ada dua jenis kewajiban. Yang pertama itu fardu ain, ilmu dasar yang semua orang harus tahu, seperti wudhu, sholat, akhlak, dan tauhid. Dan fardu kifayah, itu ilmu tambahan yang cukup dikuasai sebagian
sebagai orang seperti kedokteran, pertanian, fikih, ilmu mendalam. Lalu selanjutnya kedudukan orang berilmu. Seperti banyak penjelasan. Orang berilmu derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ulama adalah pewaris Nabi. Malaikat berdoa untuk orang yang menuntut ilmu. Orang berilmu lebih utama daripada orang yang hanya beribadah tanpa ilmu. Ilmu mengangkat derajat seorang, bahkan lebih tinggi dari ibadah yang tanpa pemahaman. Lalu ilmu sebagai cahaya hidup. Ilmu seperti lampu membantu kita melihat antara yang benar dan yang salah. Tanpa ilmu seorang bisa salah langkah meski niatnya baik. Contohnya kayak orang yang ingin beribadah tapi tidak tahu tata cara yang benar, maka ibadahnya bisa tidak sah. Dan perbandingan ilmu dengan harta. Ilmu dan harta menjaga pemiliknya harus dijaga menjaga pemiliknya harus dijaga, tidak habis dibagi, berkurang kalau dewi tetap mulia, bisa hilang dan membuat sombong. Meninggalkan manfaat besar, cepat rusak jika tidak digunakan. Mungkin itu penjelasan dari kitab Ta'limut Ta'lim dari halaman 2 sampai halaman 7, bab pembukaan sama asal 1. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.